Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Publik, semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Konflik Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Harius Eko Saputra, MSI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Pengantar Manajemen Konflik. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Pengantar Manajemen Konflik. Kita semua pasti pernah mengalami konflik atau masalah. Tidak hanya sekali atau 2 kali saja, tapi hampir sepanjang hidup kita selalu menemui konflik. Konflik yang terjadi bisa dengan keluarga, dengan teman dalam organisasi, atau juga tidak jarang kita konflik dengan diri sendiri. Tapi, sebelum melangkah lebih jauh lagi, mari kita membahas pengertian dan hakikat konflik itu sendiri. Apa itu konflik? Konflik merupakan suatu kondisi tidak menyenangkan yang terjadi dan sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, entah itu dialami oleh diri sendiri ataupun dengan orang lain. Konflik seringkali dipandang menjadi sesuatu yang buruk, padahal konflik yang dapat dikelola dengan baik akan memberikan manfaat. Lewat konflik, kita dapat meningkatkan diri atau organisasi. Manajemen konflik dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mengendalikan, mengarahkan, dan menyelesaikan konflik secara terencana, agar konflik yang ada tidak merugikan organisasi, melainkan menjadi peluang untuk perbaikan. Konflik dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu konflik fungsional. Konflik ini muncul dari perbedaan tujuan atau ide dalam organisasi. Dapat dianggap sehat dan konstruktif karena mendorong diskusi, inovasi, dan pertumbuhan. Contoh, perdebatan tentang strategi pemasaran terbaik yang akhirnya menghasilkan ide-ide baru yang meningkatkan kinerja. Yang kedua, yaitu konflik disfungsional. Konflik ini muncul dari masalah pribadi atau permusuhan antara individu, bersifat destruktif dan dapat merusak kinerja serta hubungan dalam organisasi. Contohnya yaitu pertengkaran antara 2 anggota tim yang mengganggu kerjasama dan produktivitas. Peran konflik dalam organisasi publik. Yang pertama, mendorong inovasi dan perubahan. Konflik dapat menjadi pemicu inovasi dan perubahan dalam organisasi. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan, anggota organisasi terdorong untuk mencari solusi kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan komunikasi. Konflik dapat meningkatkan pemahaman dan komunikasi antar anggota organisasi. Dengan adanya konflik, anggota organisasi dipaksa untuk berkomunikasi lebih efektif dan memahami perspektif satu sama lain. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kinerja tim. Konflik yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kinerja tim. Ketika anggota tim belajar untuk bekerja sama, meskipun ada perbedaan, mereka dapat menjadi lebih solid dan efektif. Namun, penting untuk diingat bahwa konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan penurunan kinerja, ketidakpuasan, dan bahkan perpecahan dalam organisasi. Oleh karena itu, manajemen konflik yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa konflik dapat memberikan manfaat positif bagi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.